Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Almulan dari NIM 2310402 dari UIN Dato Karama Palu, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester 2 pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di video ini akan ada beberapa materi yang akan saya bahas. Mari simak videonya. Materi yang pertama tentang teori belajar konstruktivistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Menurut teori ini, pembelajaran terjadi ketika siswa berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya. Tujuannya adalah agar siswa dapat belajar secara mandiri dan memahami apa yang diinginkannya. Menurut teori ini juga, instruktur memfasilitasi pembelajaran dengan mendukung siswa dalam mempertahankan fokus pada tujuan mereka tanpa menentukan apa yang harus mereka pelajari. Agar siswa dapat belajar sendiri, guru akan menawarkan saran dan arahan. Jika di kelas sedang mempelajari tumbuhan, misalnya guru dapat meminta siswa untuk mengamati tumbuhan dari dekat di taman. Siswa dapat mengembangkan pengetahuan mereka sendiri tentang tanaman dan belajar secara aktif dengan cara sendiri. Materi yang kedua, teori belajar sosial dan penerapannya dalam pembelajaran. Menurut teori ini, kita memperoleh keterampilan baru melalui mengamati dan meniru tindakan orang lain serta melalui pengalaman langsung. Untuk mencapai keberhasilan yang sama, misalnya kita dapat meniru tindakan atau perilaku seseorang yang kita amati berhasil dalam upaya tersebut. Dengan kata lain, kita mengambil pengetahuan dari orang-orang yang dipandang sebagai panutan atau contoh. Teladan ini mungkin adalah orang-orang terkenal, orang tua, atau teman. Mereka memberikan kita teladan yang baik untuk ditiru. Materi yang ketiga, perbedaan antara dua metode pembelajaran, yaitu pembelajaran tradisional dan pembelajaran konstruktivistik. Pembelajaran tradisional fokus pada siswa menerima informasi dari guru dan mengingatnya. Nah, sementara pembelajaran konstruktivistik lebih menekankan pada siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Pembelajaran tradisional memiliki kelebihan dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk menjawab pertanyaan langsung dan melakukan tindakan secara cepat. Namun, pembelajaran konstruktivistik dianggap lebih efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Contohnya, dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa diberikan kesempatan untuk mencoba-coba, bereksplorasi, dan berkolaborasi dengan teman-temannya, sehingga mereka dapat memahami konsep lebih dalam dan membuat koneksi antara informasi yang mereka terima. Jadi, secara keseluruhan, meskipun pembelajaran tradisional memiliki manfaatnya sendiri, pembelajaran konstruktivistik dianggap lebih efektif dalam mempersiapkan siswa untuk menjadi pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Materi yang keempat, teori pengolahan informasi dalam memori manusia. Pengolahan informasi adalah proses di mana seseorang menerima, mengatur, dan mengingat informasi yang diterima dari lingkungan sekitar. Contoh dasarnya, ketika seseorang memperhatikan sebuah apel, mereka memperhatikan rangsangannya. Ketika mereka menyadari bahwa itu adalah sebuah apel, mereka mengkodekan stimulus tersebut. Terakhir, mereka menyimpan informasi dalam memori mereka untuk digunakan nanti, sehingga memperlancar proses penyimpanan dan pengambilan informasi. Pemrosesan informasi juga terjadi selama pembelajaran, misalnya untuk mengenali huruf A. Pertama-tama, seseorang harus memperhatikan bentuknya, kemudian menentukan bahwa itu adalah huruf A.
dan terakhir mengingat informasi tentang huruf A tersebut. Materi yang kelima tentang pembelajaran individu dan pembelajaran kelompok. Belajar mandiri tanpa bantuan orang lain dikenal dengan istilah belajar individual. Misalnya, saat Anda membaca buku atau menonton video instruksional sendiri di rumah. Kemampuannya untuk meningkatkan kemampuan berpikir, analitis, dan kritis, serta membantu Anda berkonsentrasi pada keterampilan yang ingin Anda kembangkan merupakan suatu keuntungan. Namun, kelemahannya adalah tidak adanya keterampilan sosial seperti kerjasama dan komunikasi. Pembelajaran komparatif sebaliknya adalah belajar bersama orang lain untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan. Ambil contoh kasus berkolaborasi dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas sekolah. Salah satu manfaatnya adalah dapat meningkatkan keterampilan sosial seperti persatuan, kerjasama, dan komunikasi. Materi yang keenam, pembelajaran Teacher Center Learning atau TCL. Pada konteks TCL, guru memiliki peran penting sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Guru bertanggung jawab untuk merancang materi pembelajaran, memberikan pelajaran kepada murid, dan memimpin aktivitas di kelas. Dalam metode ini, pengajar cenderung terstruktur di mana guru mengatur dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan ketertiban dalam pembelajaran. Sebagai contoh, ketika guru memberikan penjelasan tentang suatu materi pelajaran, mereka akan memastikan bahwa semua siswa memahami dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Selain itu, guru juga akan memastikan bahwa suasana di kelas tetap berkontrol dan fokus agar proses pembelajaran belajar dengan lancar. Dengan pendekatan TCL, guru dapat lebih efektif dalam membimbing siswa dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Hal ini juga membantu penciptaan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Materi yang ketujuh yaitu tentang konsep pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih apa yang mereka pelajari, sehingga mereka belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka sendiri. Selain itu, kurikulum merdeka belajar juga bertujuan untuk mengurangi tekanan akademik yang dirasakan siswa sehingga mereka dapat belajar dengan lebih nyaman dan tanpa merasa terbebani. Guru juga didorong untuk lebih kreatif dalam metode mengajar mereka sehingga proses pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan efektif. Dan materi yang terakhir atau yang ke-8 yaitu tentang karakteristik manusia masa depan yang diharapkan. Di masa depan, karakteristik manusia yang diharapkan akan menjadi lebih adaptif dan inovatif. Mereka juga diharapkan memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi baru untuk masalah-masalah kompleks. Sebagai contoh, manusia masa depan diharapkan dapat dengan cepat belajar dan menguasai teknologi baru yang muncul, seperti kecerdasan buatan dan robotika. Mereka juga diharapkan dapat bekerja sama dengan mesin dan teknologi untuk menciptakan kemajuan yang lebih besar dan berbagai bidang, seperti kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Selain itu, karakteristik manusia masa depan yang diharapkan juga mencakup nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan keberlanjutan. Manusia diharapkan dapat lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya, serta bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang.